Assalamualaikum, apa kabar? Kali ini jumpa lagi kita pada video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang momentum ya. Momentum adalah salah satu signal yang terdapat dalam BBMA Basic. Ini yang akan kita pelajari beberapa waktu ke depan. Apa sebenarnya momentum itu? Momentum secara definisi ialah kecenderungan sebuah benda untuk tetap bergerak dan terus bergerak ke satu arah yang sudah terarah ataupun diarahkan. Misalnya seperti kita mendorong mobil yang sedang mogok. Dorongan pertama begitu berat, namun begitu dia mulai bergerak, kecenderungannya mobil itu akan lebih mudah untuk terus bergerak mengikuti momentumnya. Jadi apa hubungannya dengan trading kita dengan teknik BBMA? Ya jelas sangat berhubungan erat, karena di BBMA juga ada yang dinamakan momentum, yaitu atau sering juga disebut dengan CSM atau candlestick momentum ya. Candlestick momentum itu adalah candle yang berhasil close di luar BB, apakah itu top BB atau low BB. Momentum ini adalah awal dari terbentuknya satu kekuatan di market, karena dia membreak top ataupun low BB yang juga berfungsi sebagai support dan resisten yang dinamis. Dengan kata lain, momentum ini sering disebut pada teknik-teknik yang lain sebagai breakout ya, breakout support atau breakout resistance ataupun breakout supply and demand, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana di chart yang dimaksud dengan momentum. Nah, teman-teman sekalian, ada satu kaidah yang berlaku dalam BBMA yang disebutkan oleh Oma Ali ya, yaitu setiap ada momentum pasti akan ada re-entry. Nah ini poin penting yang akan kita pelajari hari ini. Setiap ada momentum pasti akan ada re-entry. Nah nanti kita akan membuat satu hubungan antara re-entry dengan MA50 sebagai konfirmasinya. Misalnya di time frame MN atau monthly ada momentum, kemudian dia re-entry, biasanya di time frame di bawahnya di weekly akan ditahan oleh MA50. Begitu juga dengan W1 dan D1, re-entry di D1, re-entry momentum ini maksudnya ya, re-entry momentum di D1, di H4 nanti akan ada MA50, seterusnya H1 pasangannya M15, M15 pasangannya M5, M5 pasangannya M1. Ini bisa juga kita buat satu buah SOP untuk re-entry momentum di time frame manapun, satu time frame di bawahnya kita akan memperhatikan rejection pada MA50, penolakan pada MA50, karena MA50 ini sama seperti tembok ya, penghalang harga untuk naik dan untuk turun. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat saja di chart bagaimana yang dimaksudkan dengan penjelasan singkat ini. Yang jelas, setiap kita melihat ada momentum, kita pasti akan Oke, baik teman-teman, langsung kita lihat ke chart ya, apa yang dimaksudkan dari penjelasan singkat tadi. Ini kita ambil contoh di pair GBP ya, GBP USD H1 aja biar lebih mudah untuk melihat konfirmasinya, nggak terlalu jauh. Nanti kalau kita ambil W1 agak jauh ya. Di sini kita akan tandakan dulu mana-mana re-entry momentumnya, mana momentumnya dan di mana re-entry-nya. Kita
Kita lihat dulu ya, kita ambil paling enggak 5 contoh saja ya. Kita ambil dari belakang dulu. Nah ini udah momentumnya. Tadi yang disebut dengan momentum adalah ketika candle mampu close di atas top BB ataupun di bawah low BB. Ini yang disebut dengan candle momentum. Dia break top BB. Ini dia close di atas top BB, inilah momentum. Kemudian lanjut momentum, masih momentum. Tadi kaidah yang berlaku adalah setiap momentum dia akan ada re-entry. Jadi nggak usah terburu-buru mau entry di sini. Kita tunggu saja dia kasih kita kesempatan untuk entry. Entry-nya untuk buy, ini kan momentum buy. Jika dia close di atas top BB, maka itu kita sebut momentum buy. Jika close di bawah low BB, maka dia kita sebut momentum sell. Seperti basic, untuk re-entry buy, untuk buy re-entry-nya di MA low, yaitu yang merah ini ya. Bagi Anda yang belum pernah ataupun baru pertama kali tahu teknik BBMA, silahkan Anda saksikan video-video sebelumnya dari basic, sudah kami sediakan, mulai dari setting indikator, ekstrim, TPW, MHF, CSAK, re-entry, momentum, dan seterusnya ya. Agar nanti tidak makin bingung, silahkan diulang dari awal. Baik, lanjut lagi kita. Ini momentum di top BB, itu yang disebut dengan momentum buy. Kemudian di sini dia mulai turun untuk kasih kesempatan re-entry di MA low. Yang merah ini. Berarti ini adalah momentum dan ini adalah re-entry-nya. Setiap momentum akan ada re-entry. Itulah kaidah tadi. Jadi di sini ini adalah salah satu re-entry momentum. Coba kita kasih tanda untuk membuktikan teori yang tadi saya sampaikan, bahwasanya momentum ini, re-entry momentum sangat berhubungan dengan MA50. Ini kita kasih tanda ya, re-entry-nya. Kemudian kita cari, nanti kita buktikan, kita cari saja dulu semua untuk paling tidak 5 contoh. Nanti kita akan tahu yang gagal seperti apa, yang berhasil seperti apa re-entry-nya. Kita lanjut lagi. Kemudian setelah re-entry dia naik lagi. Kemudian ini sudah kita anggap MHF ya. Kita cari lagi. Nah, ini candle momentum lagi. Dia mampu menembus top BB momentum, berarti setiap momentum akan ada re-entry. Nah, ini re-entry-nya di sini. Kita kasih tanda. Berarti sudah 2 ya. Sudah 2 re-entry. Nanti kita sekalian melihat ke bawahnya, ke TFM 15 yang sudah kita marking tadi. Selanjutnya ini momentum, ini re-entry, terus naik, momentum lagi, ini momentum. Nah, di sini re-entry-nya. Kita kasih tanda. Namun ini gagal ya. Harga ternyata turun. Tapi kan kita belum tahu ini waktu itu, karena ini kan backtest ya. Yang penting di sini kita incar buy. Karena pergerakan selanjutnya kita belum tahu pada saat itu. Cuma nanti kita lihat kenapa ini gagal, kenapa ini berhasil, dan yang tadi berhasil pada time frame yang di bawahnya. Sudah ada berapa contoh tadi? 1, 2, 3, 2 lagi ya, kita cari 2 lagi. Ini
kasih tanda. Ini momentum sell ya. Kemudian kita buang saja dulu stokastiknya. Kemudian ini momentum juga, cuman karena ini ada EMA yang keluar, ini ekstrim, ciri-ciri ekstrim, kita nggak usah ambil re-entry yang seperti ini. Re-entry momentum yang seperti ini kita nggak usah tunggu re-entry-nya ya, kita anggap dia sudah ada ciri awal. Nah, jadi kita cari hanya re-entry momentum yang clear momentumnya tanpa ada ciri-ciri ekstrim. Nah, ini dia momentum di sini. Ini candle momentumnya close di bawah low BB, momentum sell, ditunggu re-entry di EMA high. Kemudian ini dia turun lagi membuat momentum, kita tunggu lagi re-entry-nya di sini. Oke, sudah cukup ya. Sudah ada satu, dua, tiga, 4, 5, 6, sudah ada 6 contoh. Coba kita lihat di time frame M15 yang kita marking ini. Time frame M15. Nah, Anda bisa lihat apa yang saya sampaikan tadi. Re-entry momentum itu sangat erat hubungannya dengan EMA 50. Ini adalah EMA 50 yang warna aqua. EMA 50, coba Anda perhatikan harga naik pada time frame H1 untuk re-entry di M15, dia akan tertolak di EMA 50. Jadi disinilah kita menunggu saat-saat untuk entry, ataupun bisa juga kita tunggu entry kita di M5 di bawahnya ya. Poinnya nanti kita bicarakan terlalu panjang kalau sampai M5, kita bahas 2 TF dulu. Di M50 kita incar entry sell. Kemudian ini yang kita marking tadi di re-entry H1. Nah, ini pun kan dia tertahan di EMA 50. Yang garis aqua ini EMA 50. Dan kemudian harga terjun. Seperti yang saya katakan tadi, EMA 50 ini seperti benteng yang menahan kenaikan dan menahan penurunan. Tapi di tempat yang tepat tentunya ya. Ini kan tempatnya sudah tepat, yaitu di re-entry H1, re-entry momentum. Kita lihat lagi, ada 6 tadi ya yang kita kasih tanda. Nah, ini juga dia tertahan di MA 50. Re-entry momentum H1 tertahan di MA 50-nya M15. Nah, ini tadi yang gagal ya. Kenapa dia gagal? Tadi kan kita belum tahu ini kondisinya. Cuma ini yang kita marking tadi adalah di area re-entry H1, re-entry buy. Ternyata dia dari sini harga turun. Kenapa? Karena dia break MA 50 ini. Jadi kita tetap perhatikan dulu close candle-nya ya. Nah, ini close candle-nya break
Dan jika kita nanti amati ke M5, setelah harga menyentuh ke sini, M5 nya tidak berhasil untuk CSA buy lagi. Nah, itu nanti di video berikutnya kita pelajari karena mungkin terlalu banyak nanti pembahasannya. Yang penting ini sekedar pengenalan bagaimana hubungan antara reentry momentum dengan EMA 50. Kita lihat lagi, ada beberapa contoh lagi tadi. Nah, ini juga dia tertolak di EMA 50 dan harga terus naik. Warna aqua ini EMA 50 ya. Satu lagi contoh tadi yang untuk reentry momentum buy. Nah, ini di EMA 15 dia tertolak di EMA 50. Ini EMA 50 warna aqua ya. Cukup jelas mungkin ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 contoh. Kita ambil contoh reentry momentum sekaligus sudah kita konfirmasi kevalidannya di time frame M15. Dia akan ditahan oleh EMA 50 kecuali hanya satu yang gagal, yaitu yang ini. Artinya apa? Seandainya kita tidak mengkonfirmasi ataupun gagal dalam mengidentifikasi penolakan EMA 50 di time frame M15, seandainya kita setiap ada melihat reentry momentum seperti ini dan kita entry langsung, misalnya pending order di EMA 50 M15, seperti inilah teman-teman hasilnya. Ada 6 yang kita ambil dan hanya satu yang gagal. Sudah cukup bagus win rate-nya. Apalagi kita memperhatikan tanda-tanda penolakan di EMA 50. Ditambah lagi jika kita gunakan lagi satu time frame di bawahnya M5 untuk lebih memvalidkannya. Nanti di video berikutnya kita akan coba bagaimana memadukan langsung untuk memfilter lebih bagus lagi dengan memanfaatkan M5, jadi H1 M15 M5. Nah, demikian teman-teman ya. Semoga ada gambaran bagaimana, mungkin sudah paham ya apa yang disebut momentum dan bagaimana memvalidkan reentry-nya. Baik, demikian. Terima kasih. Bagi yang belum menonton video basicnya, silakan di subscribe channel kami. Kami sudah membuat video-video pembelajaran, semoga bisa membantu. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.